Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksananya hingga akhir tahun. Ya, pemirsa, di tahun 2026 akan meneruskan sejumlah kesinambungan program prioritas nasional dan salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam termasuk kewajiban eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksananya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Salah satu fokus pemerintah di tahun depan yakni penyempurnaan evaluasi mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana, Menko Erlangga menegaskan 90% eksportir siap menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, di mana kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE di dalam negeri telah mencapai 90%. Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor yang SDA. Sebelumnya sejak Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA di dalam negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di Bank Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penyempurnaan regulasi DHE, perkokoh cadangan falas dan stabilitas rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Kemudian juga ada Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kemudian Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita bahas nih terkait dengan Pak Erlangga yang tadi sudah menyebutkan. Ini menarik, tingkat kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi devisa hasil ekspor sudah menyentuh 90% ini Pak Hendra. Dari sudut pandang pelaku usaha, seperti apa yang bisa Anda cermati dengan tingkat kepatuhan ini nih Pak Hendra? Iya, terima kasih. Tentu saja ini angka yang disebutkan oleh Pak Menko ini sangat positif dan kami di Asosiasi Industri tentu tidak bisa keep track ya masing-masing kepatuhan dari anggotanya karena itu rahasia dapur masing-masing perusahaan. Tapi data yang disampaikan tadi ini kepatuhannya sangat baik. Nah, kalau berbicara mengenai aturan DHE mungkin ini bukan hal yang baru ya. Di 2019 melalui PP 1 2019 Bank Indonesia juga sudah mengatur kewajiban untuk pelaporan dana hasil ekspor waktu itu. Dan memang waktu itu sanksinya belum tegas ya. Beda dengan PP 36 2023 sehingga pada saat PP 1 2019 ini sudah dilaksanakan oleh sebagian perusahaan tentu saja. Namun pemerintah karena kebutuhan untuk cadangan devisa ya menurut informasi dari pemerintah diterapkanlah PP 36 2023 di mana penempatan retensi DHE-nya tuh 3 bulan untuk 30%, kemudian dirubah lagi oleh PP 8 2025. Nah, ini yang kalau lihat tingkat compliance ini sangat positif, tapi di sisi lain kalau kita perhatikan kami menyambut baik ya wacana untuk adanya evaluasi karena saat ini yang penting sekali bagi dunia usaha adalah peran pemerintah untuk memberikan insentif mendukung dunia usaha. Tentu saja compliance ini bagus, tapi di sisi lain ini jika dilakukan relaksasi oleh pemerintah atas DHE ini akan membantu perusahaan karena di saat dalam 1 tahun terakhir ini tren harga komoditas juga turun, kemudian beban biaya operasional perusahaan meningkat. Nah, aturan DHE melalui PP 8 2025 ini menambah beban biaya bunga dari eksportir. Nah, ini yang kita harapkan jika dievaluasi dan bisa meringankan tentu saja bisa bermanfaat bagi
cash flow perusahaan untuk bisa terus memutar rencana operasinya dan juga rencana investasi ke depannya. Oke, terkait dengan tambahan biaya bunga begitu ya bagi eksportir dengan kebijakan DHI. Nah, Pak Rizal, review dong dari Anda begitu terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan DHI ini seperti apa? Kan memang sudah sesuai dengan harapan begitu dari ekonom, kemudian tadi sudah disampaikan tingkat kepatuhannya 90% ini Pak Rizal. Iya, kalau kita lihat ya dari implementasi selama ini, Ya, ya, apalagi misalnya dalam PP 8 2025 bahwa bagi sektor sumber daya alam, contoh tambang gitu ya, perkebunan, kehutanan, termasuk juga perikanan, kecuali minyak dan gas katakanlah, oke. eksportir memang kan wajib gitu ya, menempatkan 100% dari DHE sumber daya alamnya dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan kan gitu ya. Tapi kemudian kita lihat pertama dari sisi regulasi ya, kebijakan ini cukup tegas ya, dan ternyata presentasi retensinya juga naik ke 100%, bahkan dalam waktu retensi ini diperpanjang 12 bulan untuk non migas. Saya kira implementasi secara administratif tampaknya juga menunjukkan kemajuan ya. Pemerintah kan juga melaporkan ya telah mencapai ya sekitar 90% lah begitu ya, bahkan oleh Menko bidang Ekon begitu ya Pak Erlangga, Oke. bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan mulai berjalan. Namun dari sisi outcome, nah ini tentu ada catatan, dampak pada devisa serta efektivitas kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Ya meskipun retensi meningkat, cadangan devisa nasional juga naik ya, Oke. tetapi justru kenaikan ini melambat begitu ya. Dan posisi cadangan devisa pada Agustus saja misalnya 2025 kisaran 151 miliar US dollar ya. Kemudian turun di bulan September ya di angka 148 miliar US dollar. Oke. Artinya apa? Ini ada penurunan ya. Dan ini tentu menjadi catatan begitu ya. Jadi kebijakan ini tetap harus dikawal, harus diawasi ya DHE ini agar sisi lain meningkat gitu ya dalam konteks retensinya, tetapi dalam devisanya malah turun. Oke. Ya, kemudian secara keseluruhan memang regulasi ini desainnya kuat, ya konsisten dengan prinsip untuk menjaga stabilitas eksternal dan juga nilai tukar. Namun implementasi dan realisasi terhadap tujuan menambah devisa, nah ini yang menghadapi challenging gitu ya. Dan ini saya kira Oke. menjadi catatan penting pemerintah untuk ke depan. Nah, tapi menurut Anda apakah penurunan cadangan devisa begitu kalau yang seperti Anda sampaikan lebih kepada karena kinerja ekspornya bukan karena terganggu dengan kondisi dinamika global kah atau memang ada kaitannya dengan kebijakan DHI-nya sendiri Pak Rizal? Saya kira dinamika global cukup kuat begitu ya, termasuk juga market ya di globalnya itu Oke. sendiri. Ya, saya kira tentu keberhasilan ini juga patut kita respon dengan baik gitu ya, terutama saya kira para pelaku ekspor gitu ya, khususnya eksportir di sumber daya alam. Tetapi tentu lagi-lagi dinamika global juga harus terus dipantau karena memang siklus bisnis dan ketidakpastian global juga masih menjadi tantangan ya. Tentu dalam konteks ekonomi tingkat kepatuhan yang tinggi ini juga menunjukkan bagaimana efektivitas pengawasan dan juga administrasi yang cukup kredibel. Artinya kebijakan ini memang cukup efektif gitu ya di dalam mendorong retensi tadi, tetapi lagi-lagi karena tantangannya itu adalah risiko di market global, Ya. maka pemerintah harus mencari solusi gitu kira-kira ya untuk menghadapi tantangan ini. Jangan sampai sisi lain naik gitu ya retensinya, tapi justru devisanya malah menurun gitu. Oke. Nah, Pak Hendra, lantas bagaimana dengan ada upaya pemerintah yang nanti akan melakukan penyempurnaan nih terkait dengan kebijakan DHI? Kalau Anda katakan tadi beban bunga ini menjadi concern, tapi apakah ada hal yang lebih krusial kalau memang ini menjadi salah satu upaya kita meningkatkan cadangan devisa, menjaga bagaimana nilai tukar rupiah kita bisa lebih stabil begitu Pak Hendra? Nah, itu tentu saja ranahnya pemerintah ya yang mengatur. Tadi sampaikan oleh Pak Rizal juga cadangan devisa kita dengan diberlakukannya aturan DHE kalau kita perhatikan dari PP 36 2023 kemudian PP 8 2025 cadangan devisa kita ternyata tidak seperti yang diharapkan. Bahkan Oke. menarik kalau kita lihat data di September 2024 itu cadangan devisa kita kalau nggak salah di 149 miliar dolar.
setahun kemudian di September 2025 itu malah turun ya 148 miliar dolar. Padahal Oke. retensinya udah 100% tuh Iya, di iya. dalam 2 periode itu. Nah, kami dari perspektif pelaku usaha tentu saja ini menjadi satu sisi kita bisa berkontribusi, tapi di sisi lain ini operasional kita dan rencana investasi juga jadi tantangan ya dengan kenaikan beban biaya bunga. Nah, ranah pemerintah tentu kebijakan ya, dan kalau kami melihat bahwa yang paling krusial di sini adalah sebenarnya bagi pemerintah adalah memperkuat nilai tukar rupiah ya, Hmm, dengan apalah ini bisa dilakukan dengan adanya jika oke. nanti ada aturan kebijakan yang juga bisa diterapkan sehingga perusahaan bisa mengkonversi Hmm, DHSDA-nya sehingga itu memperkuat cadangan rupiah. Nah, dengan cadangan rupiah lebih kuat, tentu saja intervensi dari BI mungkin bisa dibatasi. Nah, ini mungkin oke. turunnya cadangan devisa Pak Rizal lebih tahu. Ini mungkin karena banyaknya intervensi dari BI yang mengakibatkan tergerus. Nah, ini yang kebijakan yang menggabungkan nanti konversi dan tetap DHE ini tentu saja kita serahkan ke pemerintah yang mengaturnya. Ya, Dan di sisi lain poin-poinnya. juga usaha bisa tetap berinvestasi. Ya. Oke, poin-poinnya seperti apa begitu yang mungkin diusulkan dari pelaku usaha ataupun di sektor pertambangan, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Hendra, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari cadangan devisa Indonesia dari rentang Januari sampai dengan bulan September. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, kemudian juga sudah dimention juga oleh Pak Hendra Sinadia begitu. Trennya seperti ini kita cermati, memang sempat menyentuh di 157,1 miliar dolar Amerika di bulan Maret, tapi setelah itu turun menjadi 152,5 miliar dolar di bulan April dan bertahan dalam 3 bulan terakhir sampai dengan Juni. Tapi kita lihat Juli, Agustus, September cadangan devisa kita cenderung turun hingga menyentuh 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya komoditas non migas penyumbang surplus terbesar di bulan Januari sampai dengan Agustus apa saja? Ada lemak dan minyak hewani atau nabati, kemudian bahan bakar mineral, besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta alas kaki. Ini dia komoditas non migas yang menyumbang surplus terbesar di Januari sampai dengan Agustus. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hendra dan juga Pak Rizal Taufik Roman. Nah, Pak Hendra, kalau kita bicara mengenai poin-poin usulan yang diharapkan lah, kalau memang kebijakan DH ini bisa memberikan daya tarik tersendiri lagi bagi para pelaku usaha untuk lebih giat lagi begitu dia memenuhi kewajibannya dengan tingkat kepatuhan yang akan lebih tinggi lagi, itu di bagian yang mana nih, Pak Hendra? Nah, ini tentu saja yang tadi saya sampaikan, ini ranah pemerintah ya Ya, mengatur kebijakan dan perusahaan udah eksportir sudah hampir semuanya comply ya dengan oke. 90%. Ini tentu positif. Yang sekarang dievaluasi adalah bagaimana agar DHE ini bisa memperkuat cadangan devisa dan memperkuat nilai rupiah. Nah, kalau dari kami, dari pelaku usaha, tentu saja ini beragam pasti responnya ya. Kami Oke. juga tidak mewakili industri tertentu ya, karena eksportir yang terdampak ini bisa beragam dampaknya. Tambang, mineral batu bara, skala perusahaan juga sangat berbeda. Ada yang skala besar, skala menengah, skala kecil. Dampaknya tentu akan lebih dirasakan bagi yang skala kecil ya, karena dengan harga komoditas menurun dan beban biayanya lebih tinggi. Kemudian juga eksportir perkebunan dan perikanan juga beda-beda. Nah, kalau kita lihat overall tanggapan di floor pelaku usaha waktu akan diberlakukan PP 8 2025, sebenarnya PP 36 yang mewajibkan 30% ini udah dianggap bisa diterima waktu itu tentu saja ya. Namun tentu saja bagi sebagian eksportir PP 36 pun juga meskipun 30% ini masih jadi keluhan. Nah, ini eh, kebijakan yang akan diramu pemerintah tadi Oke. juga yang saya sampaikan mengenai adanya konversi ini bisa dipertimbangkan ya, sehingga Hmm. eh, tetap devisa juga bisa dijaga, tapi di pelaku usahanya ini yang membutuhkan dana baik rupiah maupun dolar ini bisa juga tidak terhambat ya dengan beban biaya bunga, apalagi biaya operasionalnya concern kami adalah ini ya semakin tinggi dan harganya harga komoditas turun. Jadi balance kebijakan ini yang tentu saja ranah pemerintah. Kalau Ya. kami sejauh ini belum ada usulan yang konkret ya, karena belum juga secara resmi diundang ya. Cuman Hmm. kami sampaikan bahwa harusnya yang
aturan retensi ini direlaksasi, lebih diringankan, dan juga tentu mempertimbangkan kepentingan pemerintah, tapi pelaku usahanya juga tidak terlalu terbebani. Itu saja mungkin secara Baik. normatifnya. Ya, ini menarik ya terkait dengan penerapan kebijakan DHE dari kacamata pelaku usaha. Nah, Pak Rizal, kalau Anda cermati dengan berbagai kepentingan lah kalau kita bicara mengenai penerapan DHE dan ada penyempurnaan yang akan dilakukan dari ekonomi sendiri, melihat bagaimana. Mengingat kalau kita lihat begitu ya, target untuk bisa menambah cadangan devisa itu kan sekitar 80 miliar. Tapi Bank Indonesia mencatat DHE SDA yang masuk ke rekening khusus baru 22,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang bisa kita cermati, apa yang bisa kita boosting lagi begitu nih Pak Rizal untuk bisa mendorong CADEV kita lebih baik lagi? Ya, Pak Rizal. Ya, masih di mute Pak. Oh ya, Ya. siap. Ya, memang betul ya bahwa Bank Indonesia sudah menyampaikan ya, kebijakan retensi DHE ini telah membantu menjaga stabilitas ya nilai tukar rupiah dan juga ketahanan eksternal, terutama di bulan Mei ya, di mana cadangan devisa kan paling tinggi gitu ya, tetap tinggi. Nah, tetapi ternyata kan terjadi penurunan gitu ya hingga saat ini gitu, dan tentu meskipun kurs rupiah relatif terkendali, penurunan cadangan devisa juga memang turun, bahwa ternyata stabilitas rupiah tidak hanya karena retensi DHE, melainkan memang tadi disebutkan oleh Pak Hendra ya, ada intervensi BI dan faktor lain tentu saja ya. Ya. Dan ya, kalau faktor lain ya tentu tekanan dari luar begitu ya. Apakah itu apa namanya faktor berkaitan dengan harga begitu, atau memang permintaan market ya. Nah, yang harus dicermati adalah dalam konteks jangka pendek, memang kurs itu tidak menjamin ya bahwa kebijakan retensi akan menghasilkan manfaat struktural ya. Tetapi jika kita kombinasi dengan pengembangan ya sektor eksportir, misalnya pengolahan dalam negeri atau penguatan rantai nilai pasar gitu ya, maka ini bisa memperkuat gitu ya mekanisme untuk apa namanya perbaikan dari peningkatan devisa. Nah, artinya cukup penting kiranya di dalam membangun pengolahan atau industri manufaktur di dalam negeri ya. Nah, mengapa kemudian perlu upaya keras gitu ya untuk mencapai target yang tadi disampaikan ya, 80 miliar US dollar tambahan gitu. Tetapi tentu target ini bagi pelaku kepentingan harus melakukan upaya-upaya. Pertama misalnya ya, kalau bagi pemerintah memperkuat eksekusi dan monitoring. Ya, pastikan semua eksportir yang diwajibkan ya baik kecil maupun menengah telah masuk dalam sistem retensi ini, dan tidak ada pelanggaran, semua harus patuh kira-kira begitu. Yang kedua ya memang harus menurunkan hambatan operasional ya. Eksportir mungkin menghadapi risiko likuiditas tadi disampaikan juga oleh Pak Hendra ya, untuk operasional ya, agar supaya apa ya, untuk menjaga devisa ke luar negeri ini ya, pelarian tanda kutip devisa ke luar negeri. Dan tentu ini juga menjadi fasilitas ya, bagaimana penggunaan dana yang ditempatkan di dalam negeri ya tidak menjadi beban tambahan bagi eksportir. Kemudian tentu juga harus mengintegrasikan sektor pengolahan dalam negeri yang tadi saya sampaikan ya, industri manufaktur terutama yang memberikan nilai tambah besar. Jika ekspor katakanlah hanya mentah saja atau tidak ada nilai tambah yang besar, potensi devisa ya baru terbatas. Maka kalau ingin meningkatkan devisa ya, kebijakan retensi disertai dengan dorongan peningkatan ekspor produk-produk olahan yang meningkatkan nilai tambah, baik itu melalui diversifikasi market dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor manufaktur. Mungkin yang terakhir adalah baiknya ada transparansi dan pelaporan berkala mungkin ya. Ini pasti diperlukan ya bagi para pelaku usaha maupun bagi pemerintah ya. Jadi ada gap target dan realisasi ini bisa dijembatani kira-kira. Oke, itu dia. Ke pemerintah ya menerbitkan laporan rutin ya mengenai masuknya DHE misalnya ke rekening khusus, atau mungkin juga bisa diakses oleh para pelaku usaha, sehingga ini juga bisa memberikan informasi ya, dan juga mitigasi risiko katakanlah begitu ya oleh para pelaku usaha maupun oleh government.
Baik, itu dia beberapa hal yang sudah dilakukan begitu. Bagaimana hambatan dari sisi operasional ini bisa dikendalikan, kemudian bagaimana integrasi pengolahan juga di dalam negeri dan transparansi dan laporan berkala juga yang memang sebenarnya juga dinantikan ya bagi pelaku usaha. Nah, kalau menyikapi kondisi seperti saat ini lagi-lagi Pak Rizal, lantas apa yang perlu dilakukan ke depannya? Seberapa kuat nanti bahwa penyempurnaan ini akan bisa memperkokoh cadangan devisa, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah kita juga nih Pak Rizal? Yang pasti penggunaan dana DHE-nya harus lebih produktif ya. Saat ini dana katakanlah ditempatkan selama 12 bulan, Ya. perlu ada mekanisme agar dana tersebut tidak hanya terparkir tanda kutip ya, Oke. tapi juga bisa dipakai untuk pembiayaan investasi. Kluster ekspor misalnya ya, pengolahan dalam negeri, akselerasi nilai tambah gitu ya, terutama industri manufaktur yang padat karya contohnya misalnya, atau juga industri manufaktur yang padat modal juga ya, dan juga meningkatkan kapasitas ekspor. Kedua, harus ada transparansi aliran DHI ini dan efektivitasnya terhadap ekonomi real. Tentu perlu keterbukaan begitu ya, sejauh mana yang ditempatkan memberikan dampak likuiditas domestik, menurunkan biaya pinjaman. Ya, Baik. tadi juga oleh Pak Hendra ini dikeluhkan nih biaya pinjaman bagi eksportir berat nih gitu ya, dan mendorong ekspansi produksi ekspor. Kemudian diversifikasi sektor dan juga pasar ekspor. Tentu kebijakan retensi ya yang menyasar SDA terutama non migas katakanlah, maka perlu diperluas ya ke sektor-sektor non sumber daya alam dan ekspor jasa yang punya potensi devisa besar. Ini juga saya kira satu upaya atau area-area yang harus. Oke. Baik Pak Rizal. Baik. Nah, Pak Hendra, lantas dari sisi Anda, bagaimana Anda melihat juga dengan kebijakan tadi deposito DHE yang bisa dijadikan agunan kredit ini, apakah memang yang sempat juga disuarakan, apakah bisa menjadi solusi atau akan diperhatikan juga oleh pemerintah, atau bagaimana sih sebenarnya keinginan dan harapan dari dunia usaha sendiri, khususnya di sektor pertambangan nih Pak Hendra? Nah, ini tadi menarik yang disampaikan Pak Rizal ya. Jadi saya juga tertarik dengan tadi perlunya ada kombinasi kebijakan dari pemerintah ya. Jadi bahkan saya bukan ekonom, tapi rasanya untuk isu ini mungkin bisa dipertimbangkan ada paket kebijakan nantinya ya, yang tadi secara sektoral juga bisa dikaji gitu ya, yang industri yang eksportir yang nanti bisa memberikan nilai tambah dari manufaktur atau processing ya, kalau di pertambangan juga hilirisasi dan penyerapan lapangan kerja dan lain-lain. Nah, tapi kita juga perlu apresiasi bahwa dalam PP 36 itu banyak hal yang positif dari pemerintah yang telah diberikan. Itu ada relaksasi juga ya, fleksibilitas yang diberikan bagi eksportir SDA pertambangan ya, termasuk yang dalam hal ini yang namanya komponen pembayaran ke pemerintah, kewajibannya dalam mata uang asing, atau juga beberapa komponen impor dalam mata uang asing atau konversi ke rupiah, ini bisa menjadi pengurang dalam kewajiban retensi. Ini tentu hal positif yang bisa dipertahankan. Dan juga PP 22 2028 ada insentif PPH juga, ini perlu dipertahankan. Namun secara keseluruhan ini perlu ada kombinasi kebijakan ya, sehingga nanti pelaku usaha juga bisa lebih memanfaatkan dana hasil ekspor untuk operasional. Karena kita lihat sekarang kan tentu saja ini untuk trigger pengembangan ekonomi di daerah juga, ini tentu dari eksportir ini penting sekali ya, dengan adanya relaksasi kewajiban DHE. Nah, ini perlu ada kombinasi kebijakan yang tentu saja selain kalau ada revisi PP nanti akan diikuti oleh beberapa aturan sektoral ya, termasuk PMK misalnya, dan aturan-aturan kementerian lain yang sehingga ini bisa berjalan secara sinergi, kira-kira gitu. Nanti ekonom yang tentu yang lebih paham bagaimana mengkombinasikan ini. Tadi juga sempat disampaikan Pak Rizal begitu terkait dengan hilirisasi. Apakah Anda berharap juga dana DHE ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong lagi, memperkuat lagi hilirisasi di Indonesia begitu Pak? Pak Hendra. Ya, tentu saja untuk hilirisasi kan harus dilihat dari sektor-sektor yang yang sektor-sektor yang sangat yang lebih maju gitu ya, yang memberikan nilai tambah dan ekspornya juga, nilai ekspornya juga signifikan. Ini jadi bisa ditelisik ya, komoditas-komoditas tertentu, sehingga nanti kebijakan tersebut nanti bisa lebih detail ya, jadi tidak hanya terlalu general ya, hanya mengatur mengenai lamanya retensi atau besarannya, tapi tentunya nanti ada
aturan-aturan sektoral yang lebih detail. Ini memang perlu PR ya, butuh waktu, tapi saya kira ini momentum yang bagus buat kita bersama untuk membuat satu kebijakan yang nantinya akan menjadi kebijakan yang lebih jangka panjang, yang nantinya bisa memberi stabilitas bagi nilai rupiah dan tidak menyulitkan pelaku usaha. Baik, itu dia. Berarti memang perlu ada satu kebijakan yang komprehensif, penyempurnaan yang juga melibatkan mungkin pelaku usaha juga begitu untuk menyusun bagaimana DHI ini benar-benar bisa optimal, selain bisa meningkatkan cadangan devisa, tapi juga memberikan kontribusi kembali lagi nih kepada dunia usaha di Indonesia. Baik, Pak Hendra, kemudian Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Hendra, Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.